Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Rusdi dari X3E Ekonomi Syariah dengan NIM 2004010117. Baiklah, pada hari ini saya akan mereview atau membahas tentang materi-materi yang telah diberikan oleh dosen. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu rancang bangun ekonomi mikro Islam. Tujuan ekonomi Islam adalah tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang seringkali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam itu: 1. Tauhid atau keimanan, adil atau keadilan, nubuah atau kenabian, khilafah atau pemerintah, dan ma'ad atau hasil. Baiklah, materi selanjutnya pasar dan harga. Distorsi pasar. Dalam terminologi ekonomi, pasar adalah pasar yang menggambarkan bahwa para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan transparan yang didasarkan atas sendi-sendi keadilan. Tidak ada individu maupun kelompok, produsen maupun konsumen, apalagi pemerintah yang saling zalim atau disalimi. Distorsi pasar yang terjadi saat ini ada beberapa, yaitu penimbunan barang, penetapan harga, riba, tadlis, jual beli garar, dan tindakan melambungkan harga. Adapun teori harga, menurut beberapa ahli, harga menurut Jerome McCarthy adalah apa yang dibebankan untuk sesuatu, sedangkan menurut Philip Kotler adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah nilai yang ditukar konsumen atas manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli. Adapun tujuan-tujuan penetapan harga, yaitu tujuan berorientasi pada laba, berorientasi pada volume, berorientasi pada citra, dan tujuan stabilisasi harga. Dan ada beberapa metode penetapan harga, yaitu metode penetapan harga berbasis permintaan, berbasis biaya, berbasis laba, dan berbasis persaingan. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu materi tentang kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Rasionalitas adalah suatu anggapan bahwa manusia itu selalu berperilaku secara rasional atau masuk akal, tidak akan sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Perilaku rasional memiliki dua makna, yaitu metode dan hasil. Metode dalam makna perilaku adalah tindakan yang dipilih dengan kebiasaan, prasangka, dan emosi. Sedangkan hasil dalam makna adalah tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Adapun aksioma-aksioma pilihan rasionalitas, yaitu 1. Kelengkapan, 2. Transivitas, 3. Kesinambungan, dan 4. Lebih banyak lebih baik. Dan ada pula aksioma-aksioma rasionalitas dalam Islam, yaitu 1. Masalah sebagai tujuan ekonomi, 2. Menghindari kemubaksiran, 3. Meminimumkan resiko,
Dan 4, sikap ketidakpastian. Baiklah, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang konsumsi dalam ekonomi Islam. Tujuan konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam merupakan konsumsi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan konsumsi dalam Islam memerlukan konsumen untuk memperhatikan orang lain. Seorang muslim lebih mempertimbangkan maslahah daripada utilitas, dan mestilah keberkahan menjadi bahan pertimbangan dari konsumsi seorang muslim. Tujuan konsumen adalah untuk mencari kepuasan tertinggi atau utility, maslahah dan keberkahan. Batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran. Dan kita masuk pada materi berikutnya, yaitu produksi dalam ekonomi Islam. Secara teknis, produksi adalah mentransformasikan berbagai input menjadi output. Produksi dalam Islam adalah proses mencari, mengalokasikan dan mengelola sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahah bagi manusia dan atribusi fisik dan nilai-nilai dalam produk. Adapun tujuan produksi menurut Islam: 1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. 2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. 3. Menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Dan 4. Memenuhi secara baiklah. Selanjutnya, nilai-nilai Islam dalam produksi. Ada beberapa nilai-nilai Islam dalam produksi, yaitu 1. Berwawasan jangka panjang dan berinvestasi kepada tujuan akhirat. 2. Menetapi janji dan kontrak baik dalam lingkup internal maupun eksternal. 3. Memenuhi takaran ketetapan penugasan badan kebenaran. 4. Berpegang teguh kepada kedisiplinan. 5. Memulihkan prestasi. 6. Mendorong ukhuwah antara pelaku ekonomi. 7. Menghormati hak individu. 8. Adil dalam berinteraksi. Dan 9. Memiliki wawasan sosial. Baiklah, materi berikutnya ialah permintaan dalam ekonomi Islam. Pengertian konsep permintaan. Konsep permintaan secara umum adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat selama periode waktu tertentu atau berbagai kombinasi harga dan jumlah yang menunjukkan jumlah suatu barang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu. Adapun hukum permintaan. Hukum permintaan adalah semakin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap suatu barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit pula permintaan terhadap barang tersebut. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Antara lain: 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang terkait. 3. Tingkat pendapatan per kapita. 4. Selera atau kebiasaan. 5. Jumlah penduduk. 6. Perkiraan harga di masa mendatang. 7. Distribusi pendapatan. Dan 8. Usaha produsen meningkatkan penjualan. Baiklah, itulah tadi hasil review dari materi-materi yang telah
diberikan dosen kepada kami. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.